Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pasha Alfajrina dengan nomor NIM 12070200051 dari kelas Biologi B semester 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, mata kuliah praktikum kimia organik. Pada video praktikum kali ini akan dibahas mengenai analisis uji protein. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan protein dalam sampel makanan. Nah, untuk dasar teori dari praktikum kali ini yaitu protein merupakan polimer asam amino. Ada puluhan asam amino yang berbeda yang merupakan penyusun protein alami. Protein dibedakan satu sama lain berdasarkan tipe, jumlah, dan susunan asam aminonya. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan struktur molekuler, kandungan nutrisi, dan sifat fisiokimia. Nah, untuk metodenya sendiri, yaitu yang akan digunakan adalah metode koagulasi. Nah, pada metode koagulasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu metode pemanasan, metode asam, dan juga metode enzim. Nah, namun yang akan digunakan pada video praktikum kali ini hanyalah metode asam dan juga metode pemanasan saja. Untuk bahan-bahan yang digunakan sendiri, yaitu ada sampel. Sampel yang pertama berupa putih telur. Kemudian sampel yang kedua berupa susu cair. Sampel yang ketiga yaitu minyak. Dan sampel yang keempat berupa kecap. Selain itu, kita juga memerlukan asam asetat atau cuka. Nah, dan juga sedikit air di dalam panci. Langkah percobaannya yang pertama yaitu masukkan masing-masing sampel ke dalam gelas. Kemudian letakkan air di dalam panci yang nantinya panci ini akan kita rebus. Didihkan air selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah air mendidih, setelah itu letakkan masing-masing sampel di dalam panci yang telah berisi air yang telah dididihkan atau dipanaskan. Berikutnya yaitu kita masukkan beberapa tetes cuka pada masing-masing sampel. Setelah diteteskan dengan cuka pada masing-masing sampel, yang pertama kita di sini dapat melihat pada putih telur terlihat adanya gumpalan yang menandakan bahwa pada proses pemanasan dalam metode koagulasi ini ternyata putih telur memang mengandung protein yang ditandai adanya gumpalan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pada sampel susu cair. Nah, di sini ada gumpalan ya sebenarnya ya, tapi kurang terlihat. Tapi sebenarnya ada gumpalan. Nah, dari gumpalan tersebut bisa diartikan bahwa susu cair pun mengandung protein. Lalu kemudian pada minyak goreng, ya, terdapat gumpalan. Di sini terlihat cukup jelas gumpalannya, yang menandakan bahwa minyak goreng ini juga mengandung protein. Lalu yang terakhir, sampel kecap. Pada sampel kecap ini tidak terjadi penggumpalan dari pemanasan tersebut, yang menandakan bahwa sampel kecap ini
tidak mengandung protein. Dari percobaan barusan, kita telah menggunakan beberapa sampel makanan, yaitu diantaranya adalah sampel putih telur, susu cair, minyak goreng, dan juga kecap. Yang nantinya sampel-sampel tersebut akan direaksikan dengan cara koagulasi dengan dipanaskan dan juga dengan ditambahkan asam asetat. Nah, fungsi dari CH3COOH atau asetat ini sendiri adalah ion H+ dari CH3COOH ini akan mengikat gugus negatif pada protein. Nah, di mana hal itu mempengaruhi keseimbangan juga kedudukan dari muatan protein itu sendiri, yang juga mengakibatkan merusak konformasi dari protein itu sehingga menyebabkan reaksi koagulasi atau penggumpalan. Dari hasil praktikum tadi, kita telah melihat yaitu pada sampel pertama, putih telur, setelah dipanaskan dan ditetesi cuka atau asam asetat, itu mengalami reaksi berupa penggumpalan, yang dimana berarti menandakan bahwa putih telur itu mengandung protein. Nah, untuk sampel kedua yaitu susu cair, setelah ditetesi dengan asam asetat pun juga mengalami penggumpalan, yang berarti menandakan bahwa susu cair juga mengandung protein. Nah, untuk sampel yang ketiga yaitu minyak goreng, setelah ditetesi juga mengalami penggumpalan, yang menandakan bahwa minyak goreng juga mengandung protein. Sedangkan pada sampel yang keempat yaitu kecap setelah ditetesi dengan cuka, kecap tersebut tidak mengalami penggumpalan. Nah, bisa diartikan bahwa pada sampel kecap tersebut tidak mengandung protein. Dari hasil praktikum tersebut juga kita dapat mengetahui kadar dari protein dari sampel-sampel tersebut, di mana protein dari sampel putih telur dan juga susu cair adalah kadar protein tertinggi. Hal itu disebabkan karena putih telur dan juga susu cair merupakan produk langsung dari hewan, di mana memang mengandung banyak nutrisi dan kaya akan protein sendiri untuk nutrisi bagi anak-anak dari hewan tersebut. Nah, untuk minyak goreng sendiri, dalam perkembangan ini sudah banyak minyak goreng yang memang telah dilengkapi dengan nutrisi untuk lebih menyehatkan lagi makanan tersebut. Nah, untuk kecap sendiri, mengapa tidak terdapat protein? Karena hal tersebut tergantung juga pada kualitas dari merek kecap tersebut, ataupun memang kecap tersebut tidak mengandung protein. Nah, dari hasil praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel putih telur, susu cair, dan juga minyak goreng itu mengandung protein, sedangkan kecap tidak mengandung protein. Nah, sekian video praktikum dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.